Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai pada tahapan akhir program studi komparatif dalam bidang kewirausahaan, dan hari ini kita sudah berada di Kuala Lumpur dengan program terakhir latihan untuk JASTIP, jasa titip. Izinkan saya untuk melakukan review dari program yang sudah kita jalankan, dari awal kedatangan kita ke Malaysia sampai sekarang kita berada di Kuala Lumpur. Dari merujuk beberapa program tahun-tahun sebelumnya, kita sudah beberapa negara kita pergi. Malaysia adalah yang terbanyak, juga kita ke Thailand, kita paling jauh ke Korea. Tahun lalu kita ke Kuala Lumpur, ke Kajang di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan merasa kehilangan kawan, sahabat yang menguruskan urusan kewirausahaan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Bersama-sama kita tahun lalu bekerja sama. Profesor Azudin telah meninggalkan kita semua, dan tahun ini kita melakukan kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia. Kita mulai kedatangan kita melalui Penang, dari Banda Aceh ke Penang. Kemudian kita dijemput oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Utara Malaysia, menjemput kami untuk diajak ke Universitas Utara Malaysia dan melakukan program bersama. Ada beberapa modul penting di dalam kegiatan ini. Catatan yang pertama adalah bahwa kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa lokal yang ada di tempat atau di universitas yang kita kunjungi. Jadi tidak sekedar datang, tapi bekerja sama membuat program bersama di tempat atau di universitas tersebut. Itu syarat yang memang harus kita lakukan. Kemudian ada beberapa modul penting. Misalnya yang pertama adalah ada pertukaran pengalaman. Pertukaran pengalaman yang kita buat dalam bentuk talk show, workshop bersama, saling share antara dosen dari USK dan juga dosen dari Universitas Utara Malaysia. Dan itu sudah kita lakukan. Kemudian juga ada pertukaran cultures bersama, dan juga kita melakukan bazar. Jadi mahasiswa kita dilatih untuk berjualan, Jadi melatih bagaimana berjualan di negara yang berbeda, produk-produk yang kita bawa dari Banda Aceh, dan berkomunikasi dengan banyak. Dan alhamdulillah masa kita datang adalah bersamaan dengan kegiatan convocation. Jadi ada pameran, termasuk dari mahasiswa UUM melakukan pameran. Dan yang menarik adalah mereka diberikan tempat untuk pameran, walaupun juga mereka bayar dengan tarif yang lebih murah. Jadi mereka diberi kesempatan. Sama seperti kita pergi sebelumnya ke UGM, di mahasiswa diberi tempat
walaupun sewanya lebih murah. Jadi ada space, mereka melakukan penjualan, melatih kreativitas wirausahanya sehingga lebih tertanam di aktivitas ini. Kemudian kita juga berkunjung ke usahawan-usahawan yang sudah berjaya, UKM-UKM yang berdekatan dengan kampus. Itu juga kita lakukan supaya kita dapat pembelajaran, dapat insights bagaimana sebenarnya usaha-usaha di beberapa negara dilakukan. Ya, sambil juga mengenal pasar lokal ya, dan berkembang. Setelah beberapa hari kita melakukan kegiatan di UIM, karena UIM berada di dekat perbatasan Malaysia dan Thailand, jadi kita juga berkunjung ke Thailand. Ya. Tidak menginap di sana, dari pagi kita berangkat, malam kita kembali, juga mengenal bagaimana pasar Thailand, terutama produk-produk UKM. Dan saya juga memberi tugas untuk melihat bagaimana produk-produk OTOP. One Tambun, One Village. One Tambun, One Product. Tambun itu ya village ya, yang diperkasai di Jepang, kan OFOP, dan di Indonesia juga diterapkan dalam bentuk OFOP. Ya, adakah produk-produk OTOP yang bisa didapatkan di pasar? Ya, selain bergembira, juga mensurvei pasar sehingga memahami. Nah, pola ini kita setiap akhir dari hari yang kita jalankan, kita melakukan briefing. Jadi sebelum tidur semua briefing untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apa ilmu yang kita dapatkan dari aktivitas hari ini, dan bagaimana harapan besok. Ya, apa yang perlu kita lakukan sehingga kita dapat banyak. Jadi modul-modul ini secara ketat kita lakukan, dan tentu tidak lupa bergembiranya, menjalin persahabatan, ya, menjalin jaringan, ya, baik secara kekeluargaan maupun secara bisnis. Harapan ke depan mereka akan tersambung, ya, seperti yang program-program yang sudah kita jalankan. Ada teman-teman dan alumni inkubator yang sampai hari ini masih terhubung. Ada beberapa yang sudah dimanfaatkan menjadi rekan bisnis. Ya, 1-2. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi mereka mengenal sebenarnya bagaimana dunia mereka di masa depan. Bahwa dunia, terutama di sisi ekonomi, tidak ada batasannya. Ya, borderless. Ya, tidak ada membatasi negara, sehingga bisa melakukan kerjasama di bidang perdagangan, di bidang pengembangan ekonomi, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah kembali ke Thailand, kita kembali ke Kuala Lumpur sebelum kembali ke Banda Aceh. Ya, kita melakukan program terakhir adalah jasa titip, ya, yang juga dilakukan di Thailand. Ya, apa manfaatnya jasa titip? Melatih mereka untuk bertransaksi, ya. Jadi dipromosikan secara online, kemudian mereka berjualan dan ada yang beli, kita bantu belikan, ya, dan kita bawa pulang ke Indonesia. Tentu produk-produk yang kecil, tapi kita harapkan yang nilainya lebih tinggi, ya. Sehingga kalau ini betul-betul dijalankan, soal cost yang kita keluarkan selama ini untuk perjalanan juga bisa terhandle kembali. Yang
kita lakukan, insya Allah sudah sangat baik untuk tahun ini. Ya, kita insya Allah tahun depan kita coba mencari negara-negara yang belum pernah dikunjungi oleh teman-teman dari inkubator, sehingga lebih banyak melihat tempat-tempat di mana potensi ekonomi, potensi perdagangan bisa dilakukan, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak. Jadi harapan kita kemudian adalah teman-teman yang belajar kewirausahaan tidak hanya belajar, tidak hanya mengikuti konsep, tidak hanya mengikuti teori, namun bagaimana mempraktekannya, ya. Di setiap kegiatan kita melakukan aksi-aksi nyata untuk menimbulkan sense of entrepreneurship-nya, sehingga tantangan ke depan bisa dijawab dengan baik. Ya, yang paling utama kita coba meningkatkan sensenya ada berlatihan di jualan, karena jualan ini adalah skill. Ya, teori apa saja, inovasi apa saja yang terbaik, tapi kalau nggak mampu diterjemahkan kepada pasar sasaran, tentu produknya tidak bisa kita jual. Produknya bagus, kemampuan komunikasi tidak baik untuk menyampaikan kepada target konsumen sehingga dipahami dengan cara berbeda. Ya, jadi penting bagi member inkubator untuk berlatih bagaimana berjualan. Jadi sehari-hari di Banda Aceh mereka dikasih tugas untuk melatih, ya. Kita start mungkin bekerjasama dengan UMKM untuk membantu menjualkan produk-produk mereka, targetnya latihan. Kemudian tahap kedua mulai membangun produk sendiri, baik dari produk yang ada, kemudian dikemas, ya, dikemas ulang dan dijual, atau memang produk-produk sendiri. Alhamdulillah kali ini inkubator sudah mempunyai produk sendiri dengan brand sendiri, yaitu produk hijab, ya, yang dengan merek Pubi. Jadi lebih komplit, mereka bisa berlatih bagaimana menjual produk, ya, memproduksi, berinovasi, kemudian merancang komunikasi yang baik untuk target konsumen dan mampu menjual. Tinggal ke depan kita coba untuk bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pasar tidak hanya lokal, nasional maupun internasional. Dan dari program-program kita ke luar negeri ini mampu menjalin kerjasama itu, mampu membangun pasar-pasar yang baru, ya. Jadi tidak hanya sifatnya online, ya, tapi juga secara offline kita bergerak untuk menjalin kerjasama. Karena tidak sepenuhnya kita mampu untuk berkomunikasi secara online, karena setiap kita mengunjungi suatu daerah akan sangat mempengaruhi budaya lokal, bagaimana cara penerimaan, cara komunikasi. Nah, disinilah kita bangun di setiap program ini, ya, mereka bersama-sama beraktivitas, membuat program bersama, bergaul beberapa hari, ya, sehingga menimbulkan kesepahaman, ya, kebersamaan, ya, sehingga transaksi tersebut ke depan bisa dilakukan dengan baik. Jadi begitulah secara garis besar, ya, program ini kita jalankan sudah beberapa tahun, ya, sudah mungkin 7 tahun, ya, kita lakukan, sudah beberapa negara, dan terus kita mengembangkan. Ya, kalau tahun ini kita sempatkan ke Thailand, walaupun hanya 1 harian. Tahun lalu itu juga kita sempatkan ke Singapura dengan bekerja sama
dengan diaspora Indonesia di Singapura dengan program bisanya, ya, sehingga anggota inkubator dapat melihat secara jelas ya, pasar kita besar. Ya, kita dibantu oleh diaspora Indonesia cerita tentang banyak sekali cerita tentang bagaimana memasuki pasar Singapura. Jadi sangat terbantu untuk memperluas wawasan. Ya, kita harapkan kita terus kembangkan program. Memang baru 1 tahun sekali, ya. Sekalipun banyak permintaan, kalau boleh jangan setahun sekali, 2 atau 3 kali. Ya, ini tentu banyak hal yang harus kita kerjakan, PR yang perlu dirancang dengan baik. Namun memang ke depan kita sudah mencoba rancang ada 2 program. Ya, program pertama merancang dari awal sekali masing-masing dari universitas yang kita kerjasamakan merancang produk. Jadi kalau misalnya target kita Malaysia, ya teman-teman di Malaysia merancang produk lokal dengan target market ke Indonesia. Begitu juga anggota inkubator di sini merancang produk ya, lokal, target marketnya ke Malaysia. Jadi dari awal kita akan bangun itu, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Yang kedua, kolaborasi bersama, sudah pembicaraan kita dengan Dr. Rahayu. Ya, targetnya adalah kita mencoba negara baru, ya Ho Chi Minh City, ya untuk melihat lebih jauh sudah membawa program bersama. Jadi kali ini tidak 2 parti, tapi 3 parti, ya kita bersama-sama. Yang sebenarnya dulu pernah kita lakukan, ya bekerjasama dengan USM. Kita berangkat ke USM dengan program bersama, kita berangkat ke UM. Jadi ada 3 parti yang kita lakukan bersama programnya. Tentu dengan cara berjamaah, ya kita adalah negara serumpun, akan lebih mudah baik dari sisi bahasa atau dari sisi budaya. Jadi ada kebersamaan ini yang kita kembangkan untuk memasuki pasar-pasar baru. Ya, kali ini kita coba, mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi untuk pasar baru Vietnam. Ya, dengan kebersamaan ini juga kita bisa membuka pasar yang lebih jauh, ya dengan kondisi yang sama. Ya, nah, kita coba mempersiapkan itu. Ya, insya Allah ya dengan kebersamaan kita bisa lakukan. Mudah-mudahan program ke depan bisa kita jalankan dengan baik. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, review. Kita semangat untuk terus berwirausaha karena pendapatan yang baik adalah dari hasil tangan kita sendiri. Negara akan sukses ketika jumlah entrepreneur terus bertambah, terus berkembang, terus kreatif. Karena kunci utama adalah kreatif. Indonesia dikatakan mempunyai bonus demografi, tapi kenapa? Karena banyaknya anak muda. Tetapi kalau anak muda tidak kreatif, tidak menghasilkan sesuatu yang menumbuhkan perekonomian, tentu itu tidak bermakna sebagai bonus demografi. Jadi mari bersama-sama saling bekerja sama secara jamaah, insya Allah kita akan sukses. Demikian review dari saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaat dan kita siap untuk selalu bekerja sama dengan segala pihak untuk membangkitkan semangat anak muda di dalam berwirausaha. Ya, saya yakin sekali anak muda ini hebat, kreatif, dan penuh inovasi dan juga siap menerima segala tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.